Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari 32. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurdayanti dari Motivator Magang Gelombang ke-6. Baiklah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tugas 32. Tujuan Bimba Interview itu ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Dimana tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar di Bimba Interview. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dan mampu bermain baca-bacaan dalam kegiatan Bimba Interview, sehingga minat baca dan minat belajar anak tumbuh dan meningkat, akan membuat anak semakin terampil dalam belajar dan membaca. Yang akan mendapatkan manfaat di Bimba Interview yaitu ada 3, di mana ada motivator, anak, dan orang tua. Di mana motivator akan meningkatkan kemampuannya di bidang membimbing serta mengajarkan kepada anak, karena kita ketahui bahwa motivator juga diawasi oleh tentor serta mentor dan orang tua murid itu sendiri. Sedangkan bagi anak, yaitu anak akan merasa bahwa pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran menyenangkan, sehingga anak senang, nyaman, dan dalam belajar, dan anak juga bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Selain itu, anak akan berpotensi untuk menyukai kegiatan bermain sambil belajar tanpa ada paksaan sedikit pun, sehingga anak apabila suatu saat nanti akan belajar, dia tidak membenci pembelajaran karena kita telah menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya terlebih dahulu sejak usia dini. Sedangkan manfaat bagi orang tua yaitu orang tua akan mengetahui bagaimana cara membimbakan dengan benar, bagaimana cara membimbing anak, serta orang tua akan merasa bahwa nyaman, aman untuk membimbakan anak di Bimba IUEO. Manfaat Bimba Interview yaitu karena kita membiasakan anak untuk selalu belajar kapanpun dan dimanapun anak berada, agar anak dapat senang belajar walaupun sedang berada di rumah. Orang tua juga merasa yakin untuk dapat membimbakan, karena orang tua yakin karena ada manfaat, yaitu menjadi yakin untuk membimbakan anak, karena anak sudah orang tua sudah melihat proses yang dilewati anak merasa senang mengikuti kegiatan bersama kita, serta anak semakin terampil. Makanya orang tuanya akan yakin untuk membimbakan anaknya, karena orang tua melihat proses yang dijalankan oleh anaknya, serta anaknya senang tanpa ada paksaan sedikit pun. Nah, kita menumbuhkan minat baca dan belajar anak, sehingga anak suka belajar dimanapun tanpa ada paksaan sedikit pun. Sebagai motivator harus selalu memastikan dan memperhatikan bahwa tujuan utama dan tujuan khusus di Bimba Interview sudah terpenuhi, di mana tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain dan belajar di Bimba Interview. Sedangkan tujuan khususnya agar anak terampil serta mampu untuk bermain baca-bacaan dalam kegiatan Bimba Interview. Setelah anak senang di Bimba Interview, kita dapat membimbing anak untuk terampil bermain baca-bacaan, dan kita selalu menerapkan kepada anak tentang paradigma Bimba, serta menerapkan metode-metode yang ada di Bimba seperti fun learning, small step system, dan individual system. Jadi kita buat anaknya senang dulu dalam kegiatan serta proses yang kita berikan kepada anak. Kita berikan bermain sambil belajar, jadi kita ciptakan suasana yang 100% menyenangkan untuk anak. Selanjutnya, kita small step system, memberikan pembelajaran secara bertahap kepada anak. Kita berikan yang mudah dulu agar anak mudah paham, supaya agar kita tidak membuat anak untuk merasa stres dengan memikirkan pembelajaran yang sulit untuk anak. Selanjutnya kita individual system. Makanya kita pelajari karakter anak, kesukaan anak. Jadi kita jadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran kita. Kita berikan materi yang sesuai dengan kemampuan serta
anak bisa, sehingga anak merasa bahwa pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada paksaan sedikit pun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.